melanjutkan pelajaran kita tentang pendidikan agama. Tapi sebelumnya anak-anakku, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih kami angkat kepadamu ya Bapa pada saat ini, karena kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau bersama dengan kami di dalam pembelajaran kami pada saat ini, mulai dari awal hingga selesainya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, agar kami boleh melakukan segala tugas kami ini dengan baik. Walaupun anak-anak kami di rumah bersama dengan orang tua, kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati, sehingga anak-anak kami boleh belajar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, pada saat ini kita masuk di dalam pelajaran bab 4. Bab 4. Coba anak-anakku ambil buku cetaknya semua. Bab 4. Buka halaman 34. Bab 4. Buka halaman 34. Di situ dikatakan persembahan syukur yang benar, ya, persembahan syukur yang benar. Nah, anak-anakku, kalau dikatakan persembahan syukur yang benar, berarti ada persembahan syukur yang tidak benar. Nah, mari anak-anakku kita lihat, kita baca di situ di buku cetak halaman 35. Apa arti persembahan syukur? Ya, apa artinya itu persembahan syukur? Ya, persembahan berasal dari kata sembah. Jadi anak-anakku, persembahan itu berasal dari kata sembah, ya, yang berarti sesuatu yang diberikan kepada yang disembah atau yang dihormati. Jadi arti persembahan adalah sesuatu yang kita berikan kepada yang disembah atau kita berikan kepada yang dihormati. Nah, anak-anakku, apakah yang kita hormati? Nah, kita lihat di situ, persembahan tidak harus dalam bentuk uang saja anak-anakku, tetapi dapat berupa benda-benda lain yang dianggap pantas untuk dijadikan persembahan. Jadi anak-anakku, tidak selamanya uang saja itu dikatakan persembahan, tetapi dalam bentuk benda atau barang. Nah, di dalam cerita kita ini ada diceritakan, dikatakan ada sebuah desa, ya, di Morowali, Sulawesi Tengah. Pada musim panen, masyarakat merayakan hari raya panen, ya, hari raya panen, ya. Mereka membawa hasil panen ladang, sawah, ternak atau uang dari persembahannya dikumpulkan di gereja pada saat ibadah pengucapan syukur panen atau hari raya. Kalau orang Sulawesi Tengah mengatakan padungku, ya. Kalau kita orang Toraja juga dikatakan pengucapan syukur panen, karena kita sudah panen. Jadi kita mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kita sudah dilindungi mulai dari menanam sampai kita sudah panen. Jadi kita datang kepada Tuhan membawa persembahan kita. Kalau kita orang Toraja dikatakan persembahan pengucapan syukur panen. Ya, dikatakan di sini kalau orang Sulawesi Tengah, Morowali dikatakan mak padungku. Jadi mak padungku itu banyak yang kita lakukan. Mereka membawa ke gereja hasil panennya, ternaknya seperti ayam dan lain-lain sebagainya, karya ubi, pokoknya hasil dari pertanian mereka itu dia bawa. Jadi bukan cuma bentuk uang. Jadi nanti di gereja segala hasil ini, hasil ternak, hasil pertanian akan dijual, dilelang, baru dijadikan uang
yang dipersembahkan hasilnya itu ya hasil lelang tadi dibawa di gereja, itu dipakai di dalam gereja. Itulah arti pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, dikatakan persembahan yang benar. Nah, tadi yang kedua, persembahan syukur adalah milik Allah. Jadi kita tahu anak-anakku sekalian bahwa segala yang kita miliki ini adalah pemberian Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan bersama dengan kita. Ya, ada Alkitab katakan, Paulus yang menanam, ya, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi Tuhan yang memberi pertumbuhan segala apa yang kita miliki. Nah, apa yang kita miliki itu adalah diberikan kepada Tuhan. Ada contoh di sini diberikan seperti ya, Kain itu mempersembahkan kepada Tuhan hasil pertaniannya, sedangkan Abel memberikan persembahannya kepada Tuhan dengan hasil ternaknya anak-anakku. Tapi dikatakan ada persembahan yang benar, berarti ada persembahan yang tidak benar. Nah, anak-anakku, persembahan yang benar artinya kita memberikan kepada Tuhan dengan tulus. Nah, di dalam cerita kita ini, di dalam buku cetak ini, bahwa persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, tidak diterima oleh Tuhan. Apa sebabnya ya? Mungkin Kain memberikan dengan tidak tulus, dengan ikhlas. Ya, biasa kalau kita mau bawa persembahan, kita dikasih persembahan mama dari rumah. Contoh kalau hari Senin kita bawa persembahan, uangnya dikasih mama 10.000, tapi masa aku kasih 10.000, ini dia mungkin beli kue di luar, baru dia tukar, dia belanja 5.000, dikasih masuk 5.000, berarti itu tidak tulus. Tapi anak-anakku ini, Kain ini memberikan dengan hati, Habel ini memberikan dengan hati yang tulus. Habel berkata di dalam hatinya, ini semua yang saya miliki ini berasal dari Tuhan. Ayamku gemuk-gemuk oleh karena pemberian Tuhan, kambingku, dombaku semua diberkati oleh Tuhan. Ini semua saya bersyukur karena sekarang Tuhan meminta saya mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi Habel memilih yang terbagus, dia pilih, mana ayamku yang bagus, mana kambingku yang bagus, mana dombaku yang bagus. Dia pilih yang tidak cacat, baru dia berikan kepada Tuhan. Dikatakan di dalam bacaan kita, Tuhan mengindahkan karena Habel memberikan dengan hati yang tulus. Jadi anak-anakku sekalian, segala sesuatu kalau kita berikan kepada Tuhan harus dengan tulus. Ya, sama dengan kalau kita bekerja. Ya, kita bekerja juga Tuhan juga memberkati kita. Kita bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak penuh dengan sungut-sungut seperti sekarang ini kamu belajar dulu. Banyak sekali ini Bu Guru, saya tidak mengerti. Kadang anak-anakku mengikuti ini video, cuma awalnya dengan akhirnya dia baca, tidak mengikuti semua. Nah, apa mau ditahu anak? Ya, jadi kita harus itu mulai dari awal sampai akhirnya kita harus ikuti itu video yang dikirim ibu bapak guru supaya kita mengerti. Itu adalah kita juga bersyukur walaupun di rumah belajar anak-anakku, tetap kita harus semangat. Tuhan tahu keadaan kita apapun yang kita lakukan anak-anakku sekalian. Nah, ada lagi contoh di dalam bacaan kita ini, yaitu seorang janda miskin. Janda miskin anak-anak ini cuma memberikan persembahan kepada Tuhan, dikatakan dengan 1 keping. Janda ini sangat malu memberikan kepada Tuhan karena apa? Karena dia katakan, cuma 1 keping, tapi dia berbesar hati. Ini saya berikan kepada Tuhan karena inilah yang aku miliki. Dia kasih masuk di peti persembahan dengan sembunyi, ya, dengan tangan yang tertutup, tapi Tuhan tahu janda miskin ini memberikan dengan apa yang ada padanya.
Ya, apa yang ada cuma itu yang dia miliki, maka cuma itu dia berikan kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu ketulusan hati si janda miskin itu. Jadi anak-anakku sekalian, segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan harus dengan hati yang tulus. Tidak usah ya kalau kita kerja suka marah-marah, kita membantu orang tua, kadang kita suka mengeluh. Maka kalau kita mengeluh apa yang diberikan, tugas yang diberikan oleh orang tua, khususnya belajar di rumah, biasa tidak selesai, biasa malam baru dikirim. Apa? Karena kita kerja dengan tidak tulus. Nah, Tuhan meminta kalau kita bekerja harus dengan tulus. Walaupun pada saat ini kita belajar di rumah, anak-anakku harus semangat, harus tulus, harus kuat, bahwa apa yang kita alami pada saat ini adalah semua itu perkenanan dari Tuhan. Anak-anakku, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jadi itulah dikatakan hati yang bersyukur. Segala sesuatu anak-anakku yang kita lakukan, kita harus bersyukur. Ya, sebelum kita melakukan segala sesuatu kita harus berdoa. Tuhan tolong saya, ya pimpin saya sehingga saya boleh melakukan dengan baik. Ya, sama dengan kalau kita belajar di rumah, ya kita harus berdoa dulu. Walaupun saya belajar ini di rumah, Tuhan sertai saya sehingga saya boleh belajar dengan baik. Itulah anak-anakku. Nah, anak-anakku sekalian, tugasnya minggu depan kita ulangan harian. Nah, anak-anakku kita ulangan harian minggu depan. Dan tugasnya ibu guru kasih pada saat ini ada diuji kompetensi. Ya, uji kompetensi di halaman 44. Kerjakan dari nomor 1 sampai 5, tapi di buku cetak di situ ditulis nomor 21 sampai 25. Tapi nomor 1 sampai 5 anakku yang pilihan yang esainya yang halaman 44 itulah tugasnya anak-anak. Nah, ingat harus dibaca dulu buku cetak, karena tanpa dibaca kita tidak bisa mengerti. Ya, kita tidak bisa mengerti. Jadi anak-anakku ya sambil lihat videonya, boleh baca buku cetak. Nanti anak-anakku kerja ada uji kompetensi, kamu kerjakan di halaman 44 nomor 1 sampai 5. Ingat, minggu depan kita ulangan harian di tanggal 21, karena tanggal 28 kita sudah UTS, ulangan tengah semester. Jadi masih kita ulangan harian 1 kali lagi. Nanti minggu depan mulai tanggal 21. Ya, itulah anak-anakku pelajaran kita pada saat ini. Semoga anakku dapat belajar dengan baik di rumah. Tetap semangat anak-anakku. Terima kasih. Nah, sebelum anak-anakku, mari kita akhiri pembelajaran kita pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih kami angkat kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah berikan waktu kepada kami, di mana kami telah bersama-sama dengan anak-anak kami belajar. Walaupun anak-anak kami di rumah, kiranya Tuhan Yesus Engkau senantiasa memberkati anak-anak kami, sehingga anak-anak kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Di mana pada saat ini kami belajar tentang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun yang kami alami, kami harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa yang kami alami pada saat ini adalah semua itu dari Tuhan. Olehnya itu ya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menolong kami, sehingga memberikan kami kekuatan, kesehatan, agar kami boleh senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami